Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Herlindasari dengan NIM H1011211015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kriteria kestabilan sistem yang saya kaji dari skripsi Aulia Arfani tahun 2015 yang berjudul Analisis Kestabilan dan Proses Markov Model Penyebaran Penyakit Ebola. Berikut ini adalah model penyebaran penyakit Ebola. Terdapat 4 persamaan. Untuk persamaan yang pertama, itu artinya perubahan jumlah individu subpopulasi yang rentan terjangkit virus Ebola terhadap suatu periode tertentu yang dipengaruhi oleh tingkat kelahiran alami pada jumlah total populasi manusia, lalu mengalami penurunan akibat tingkat penularan oleh penyebar virus Ebola pada jumlah individu subpopulasi yang telah terinfeksi Ebola dan dapat menularkannya ke subpopulasi yang lain terhadap jumlah total populasi manusia, serta tingkat kematian alami pada jumlah individu subpopulasi yang rentan terjangkit virus Ebola. Lalu untuk persamaan kedua, artinya adalah perubahan jumlah individu subpopulasi yang telah terinfeksi Ebola, namun tidak bisa menularkannya ke subpopulasi yang lain terhadap suatu periode tertentu yang dipengaruhi oleh tingkat penularan oleh penyebar virus Ebola pada jumlah individu subpopulasi yang telah terinfeksi Ebola dan dapat menularkannya ke subpopulasi yang lain pada jumlah individu subpopulasi yang rentan terjangkit virus Ebola terhadap jumlah total populasi manusia, lalu mengalami penurunan akibat tingkat kematian alami dan tingkat perubahan virus Ebola menjadi aktif pada jumlah individu subpopulasi yang telah terinfeksi Ebola, namun tidak bisa menularkannya ke subpopulasi yang lain. Untuk persamaan yang ketiga, yaitu artinya perubahan jumlah individu subpopulasi yang telah terinfeksi Ebola dan dapat menularkannya ke subpopulasi yang lain terhadap suatu periode tertentu yang dipengaruhi oleh tingkat perubahan virus Ebola menjadi aktif pada jumlah individu subpopulasi yang telah terinfeksi Ebola namun tidak bisa menularkannya ke subpopulasi yang lain. Mengalami penurunan yang diakibatkan oleh tingkat kematian alami dan tingkat kematian subpopulasi karena terinfeksi Ebola, serta tingkat kesembuhan subpopulasi setelah terinfeksi pada jumlah individu subpopulasi yang telah terinfeksi Ebola dan dapat menularkannya ke subpopulasi yang lain. Lalu untuk persamaan yang keempat, artinya yaitu perubahan jumlah individu subpopulasi yang telah sembuh dari Ebola terhadap satu periode tertentu yang dipengaruhi oleh tingkat kesembuhan subpopulasi setelah terinfeksi pada jumlah individu subpopulasi yang telah terinfeksi Ebola dan dapat menularkannya ke subpopulasi yang lain, mengalami penurunan akibat tingkat kematian alami pada jumlah individu subpopulasi yang telah sembuh dari Ebola. Oke, selanjutnya yaitu titik keseimbangan model. Pada titik keseimbangan ini terdapat 8 titik keseimbangan yang terbagi menjadi 4 titik keseimbangan bebas penyakit dan 4 titik keseimbangan endemik Ebola. Jadi terdapat 2 titik keseimbangan yang saya peroleh dari Maple karena persamaan sistem ini cukup kompleks untuk dicari secara manual, jadi saya menggunakan Maple untuk mempermudah untuk menemukan titik keseimbangannya atau titik kritisnya. Nah, itu dapat dilihat sebagai berikut. Berikut ini adalah titik keseimbangan atau titik kritis dari sistem tersebut. Didapatkan 2, ini 1, dan ini ada 2, E, I, R, dan S. Jadi terdapat 2 titik keseimbangan, yaitu titik keseimbangan bebas penyakit, yaitu Hn per mu, 0,0,0, dan untuk yang titik keseimbangan endemik Ebola didapatkan S star, E star, I star, dan R star seperti berikut ini.
Oke, selanjutnya yaitu kestabilan model di sekitar titik keseimbangan. Nah, untuk mencari kestabilan model, karena ini merupakan sistem persamaan non-linier, jadi kita perlu melakukan proses linearisasi, yaitu dengan menggunakan matriks Jacobian. Nah, matriks Jacobian ini, karena tadi persamaan atau sistemnya cukup rumit, jadi kita akan menggunakan maple lagi untuk menemukan matriks Jacobian dari sistem. Berikut ini adalah matriks Jacobian dari sistem. Kita menggunakan with vector calculus, lalu kita masukkan persamaannya, itu jadi sebagai berikut ini adalah matriks Jacobian sistemnya. Hingga kita tulis sebagai berikut. Lalu selanjutnya, setelah mendapatkan matriks Jacobian dari sistem, kita akan mencari matriks Jacobian di titik keseimbangan. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu untuk matriks Jacobian di titik keseimbangan bebas penyakit, yaitu X0 sama dengan Hn per mu, 0,0,0,0. Nah, ini kita cari menggunakan maple juga sebagai berikut. Ini untuk matriks Jacobian di titik keseimbangan bebas penyakit. Ini kita substitusikan S, kita masukkan S, masukkan E, masukkan I, dan masukkan R, sehingga didapatkanlah matriks Jacobian di titik keseimbangan bebas penyakit sebagai berikut ini. Lalu kita tulis di sini, sehingga dapat diperoleh JFX0-nya adalah sebagai berikut. Lalu setelah kita mendapatkan untuk matriks Jacobian di titik keseimbangan bebas penyakit, kita akan mencari nilai eigen dari matriks JFX0. Itu adalah dari matriks Jacobian di titik keseimbangan X0. Kita akan cari nilai eigennya dengan rumus determinan lambda I dikurang JFX0 sama dengan 0. Ini merupakan rumus determinan menemukan nilai eigen. Nah, sekarang kita menggunakan maple untuk lebih mempermudah mendapatkan nilai eigen. Nah, dengan rumus ini, kita tuliskan dulu matriks dari matriks Jacobian titik keseimbangan bebas penyakit, lalu kita cari untuk didapatkan matriksnya. Hingga diperoleh ini sebagai berikut. Ini diperolehlah ini sebelum kita cari menggunakan ekspansi kofaktor. Tapi kalau menggunakan maple, kita tinggal tulis determinan M seperti ini, sehingga langsung keluar faktornya sebagai ini, atau persamaan karakteristiknya. Nah, kalau dengan cara manual, itu kita peroleh dengan cara kofaktor itu diperoleh persamaan karakteristik sebagai berikut. Nah, karena ini masih dicari dulu nilai eigennya, yaitu didapat lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan min mu. Karena negatif, jadi dia kurang dari 0. Nah, lalu untuk ini nilai eigennya didapat dari ini persamaan ini. Lalu untuk yang ini kita cari menggunakan kriteria Roth-Hurwitz untuk melihat bagian real dari lambda 3 dan lambda 4. Karena di sini ada 4 lambda. Nah, sehingga diperoleh persamaan karakteristiknya, ini kita dapat tulis sebagai berikut. Karena ini sudah diperoleh ini, lambda 1, lambda 2, sekarang kita cari yang ini. Sehingga ditulis lagi sebagai berikut. Nah, lalu diperolehlah tabel Roth sebagai berikut. Ini kita menggunakan Roth untuk memperoleh kestabilan modelnya. Di sini kita tulis lambda 2, lambda 1, lambda 0. Ini untuk koefisiennya. Di sini ada 1. Ini ada 2 mu tambah gamma tambah K tambah epsilon. Lalu ini ada mu
ditambah K dikali mu tambah gamma tambah epsilon dikurang K beta H per mu. Lalu ada di sini mu ditambah K dikali mu tambah gamma ditambah epsilon dikurang K beta H per mu. Lalu untuk ini ada 0 dan 0. Nah, ini untuk yang koefisien ini kita peroleh dari lambda pangkat 2. Ini kan koefisiennya 1. Lalu untuk yang lambda pangkat 1, ini kita tulis ini sebagai berikut ini. Ini adalah kita peroleh dari lambda pangkat 1. Lalu yang ini diperoleh dari lambda pangkat 0. Lalu ini kita dapat 0 karena di sini 4 ya A3. Lalu untuk yang kita yang ini diperoleh menggunakan rumus. Itu menggunakan rumus ini sebagai berikut. B1 sama dengan A1 kali A2 dikurang A0 kali A3 per A1. Ini B1 ini rumus dari yang ini. Ini rumus B2 akan dicari juga menggunakan rumus. Karena dapat B1-nya, ini kita substitusikan A1-nya apa, A2-nya apa, A0 apa, A3-nya apa. Sehingga dioperasikan, sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut ini. Lalu untuk mencari B2-nya, dapat dilihat pada rumus ini. B2 sama dengan A1 dikali A4 dikurang A0 dikali A5 per A1. Ini kita tinggal substitusikan A1-nya berupa 2 mu tambah gamma tambah K tambah epsilon dikali 0. Ini juga dikurang 1 kali 0 per 2 mu tambah gamma ditambah K ditambah epsilon. Karena ini 0, pembilangnya sudah 0, jadi 0 bagi 2 mu tambah gamma tambah K tambah epsilon adalah 0. Jadi maka kita tulis di sininya juga 0. Oke, selanjutnya kita akan mengecek perubahan tanda pada kolom 1. Karena A1 sama dengan 2 mu tambah gamma tambah K tambah epsilon, ini sudah pasti lebih dari 0. Karena berdasarkan skripsi analisis kestabilan dan proses Markov model penyebaran penyakit Ebola ini, parameternya itu parameter mu, gamma, K, dan epsilon itu lebih dari 0. Jadi jika dijumlahkan, ini bakal juga lebih dari 0. Lalu untuk B1-nya ini juga lebih dari 0 jika lambda ditambah K dikali mu ditambah K kali mu tambah gamma tambah epsilon ini lebih dari K beta H per mu. Jadi, karena semuanya lebih dari 0, atau pada kolom 1 ini lebih dari 0, tidak ada yang negatif atau berubah tanda, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem di sekitar titik keseimbangan bebas penyakit itu stabil asimptotik. Lalu untuk selanjutnya akan dicari matriks Jacobian di titik keseimbangan X star. Itu ada S star, E star, I star, R star. Ini adalah yang sudah kita dapatkan ini. Kita akan buat matriks Jacobiannya. Kita akan buat matriks Jacobiannya sama seperti titik keseimbangan bebas penyakit, kita akan buat matriks Jacobian menggunakan maple karena persamaannya cukup rumit atau sistemnya cukup rumit, jadi kita akan menggunakan maple. Nah, berikut ini adalah kita buat matriks Jacobiannya. Kita substitusikan S-nya apa, E, terus I, R, sehingga diperoleh matriks Jacobian di titik keseimbangan endemik Ebola, yaitu sebagai berikut. Lalu didapatlah ini. Selanjutnya, setelah didapatkan matriks Jacobian di titik keseimbangan X star, jadi kita cari nilai eigennya untuk melihat kestabilan dari
di sekitar titik keseimbangan ekstar. Ini kita menggunakan sama seperti sebelumnya, kita menggunakan determinan kalau cara manualnya, lalu menggunakan ekspansi kofaktor, sehingga diperolehlah persamaan karakteristik sebagai berikut. Kita menggunakan maple juga untuk menemukan nilai eigen dari titik keseimbangan endemik Ebola. Kita masukkan witlinal, kita masukkan matriksnya terlebih dahulu, lalu kita cari menggunakan rumus ini. Dapat dilihat. Lalu untuk mencari persamaan karakteristiknya atau faktoralnya kita dapat sebagai berikut ini. Karena ini sangat panjang dan belum disederhanakan kalau menggunakan maple, jadi saya sederhanakan sehingga persamaannya seperti ini. Ini sudah bentuk yang paling sederhana. Lalu dari persamaan karakteristik ini kita peroleh ini lambda tambah mu, kita dapatkan lambda 1 sama dengan min mu. Ini sudah pasti kurang dari 0, karena dia ada tanda negatif. Lalu untuk mencari lambda 2, lambda 3, dan lambda 4, kita menggunakan kriteria Roth-Hurwitz. Nah, ini kita menggunakan Hurwitz, sehingga dibentuklah matriks Hurwitz sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah matriks Hurwitz. Karena persamaannya cukup panjang, sehingga saya tulis menggunakan ini. A0 sama dengan 1, A1 sebagai berikut, A2 sebagai berikut, A3 sebagai berikut, A4 sama dengan 0, A5 sama dengan 0. Nah, untuk ngebentuk matriks Hurwitz itu adalah matriks A1, A0, 0, A3, A2, A1, A5, A4, A3. Jadi ini setelah dibentuk matriks Hurwitz, kita bentuk ke determinan submatriks. Karena tadi ada 3, kita akan melihat bagian real dari lambda 2, lambda 3, dan lambda 4. Sehingga di sini kita tulis determinan submatriksnya, determinan H1, determinan H2, dan determinan H3. Determinan H1 diperoleh 2 mu tambah gamma tambah K tambah epsilon tambah H beta K per mu kuadrat ditambah K mu tambah epsilon mu tambah epsilon K ditambah gamma mu tambah gamma K. Ini karena parameter dari skripsinya itu sudah lebih dari 0, jadi sudah pasti kalau dioperasikan juga bakal lebih dari 0. Sehingga kita dapatkan dia positif ya, determinan H1-nya. Lalu untuk determinan H2-nya, kita menggunakan ini, determinan A1, 1, A3, A2. Ini sebenarnya kita substitusikan A1-nya apa, A3-nya apa, A2-nya apa. Sehingga kita peroleh A1 dikali A2 dikurang A3. Ini lebih dari 0. Jika A1 dikali A2 itu lebih dari A3. Jadi ini pasti bakal lebih dari 0 atau positif jika A1 kali A2 lebih dari A3. Lalu untuk determinan H3-nya, menggunakan ini sebagai berikut, determinan A1, 1, 0, A3, A2, A1, 0, 0, A3. Sama dengan, ini dengan A1, A2 dikali A1, determinan A2, A1, 0, A3 dikurang A3 dikali determinan 1, 0, 0, A3. Ini tinggal substitusikan. Lalu diperoleh dari ini, dioperasikan sehingga diperoleh A1 kali A2 kali A3 dikurang A3 kuadrat. Ini bakal lebih dari 0, bakal positif determinan H3-nya jika A1 dikali A2 dikali A3 itu lebih dari A3 kuadrat. Jadi karena determinan H1-nya lebih dari 0, determinan H2-nya lebih dari 0, dan determinan H3-nya juga lebih dari 0. Jadi, karena determinan submatriksnya ini lebih dari 0 semua, jadi sistem di sekitar titik keseimbangan endemik Ebola ini stabil asimptotik.
Jadi diperolehlah dari titik keseimbangan yang bebas penyakit dan juga dari kestabilan di titik keseimbangan endemik Ebola itu stabil asimptotik semuanya. Jadi untuk kestabilan pada model penyebaran penyakit Ebola ini tuh stabil asimptotik. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.